الحمد لله الحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana tema yang sudah tertulis dalam majalah Suara Madani Kota Batam, bahwa seluruh masjid menyampaikan judul khutbah yang sama, yakni menuntut keutamaan menuntut ilmu. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diusung oleh pemerintah, yakni pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tanpa kita sadari, semuanya berlomba-lomba meraih kesuksesan yang bersifat keduniaan. Namun jangan lupa, jamaah yang dimuliakan Allah, cepatnya pertumbuhan ekonomi, cepatnya masyarakat yang terus bergerak menjadi masyarakat yang aktif, maka jangan sampai kita lupa memegang teguh akidah yang sudah kita patrikan dalam hati. Jangan sampai akibat pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat itu kita kehilangan pegangan, sehingga apa? Salat subuh kita tinggalkan, ngejar mati-matian jualan sampai tengah malam, subuh ketinggalan. Ada juga yang kemarin rajin ke masjid, tiba-tiba karena perasaannya Covid sudah hilang, tak nampak lagi ke masjid. Kemana? Gerangan, sibuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menuntut ilmu yang ini khususnya adalah ilmu mengokohkan akidah kita sebagai seorang muslim pada hidup pada saat ini. Haruslah kita tumbuhkan kembali majlis-majlis ilmu, mulai digembarkan, ceramah-ceramah agama mulai diedarkan undangannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang selamat di akhir zaman. Yang kata Nabi, memegang keimanan di akhir zaman bagaikan memegang bara api. Sepertinya terjadi pada saat ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa melihat ada orang-orang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Apa tamsilan Nabi? Kamu akan melihat orang-orang yang subuhnya beriman, gambarannya mungkin solat subuh berjamaah, tetapi wa yumsi kafiran, tetapi sore hari dia telah kafir. Apa maksudnya? Dia tinggalkan solat asyar dengan sengaja. Ada lagi wa yumsi mu'minan, sore hari dia ditemukan beriman kepada Allah, wa yusbihu kafiran, subuh hari dia telah meninggalkan solat subuh dengan disengaja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza marartum miryadil jannah, ketika kalian melewati taman-taman surga, kata Nabi, farda'u, maka segeralah kalian bergegas menuju ke taman-taman surga itu. Qalu, sahabat bertanya, mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu dan di manakah tempat taman-taman surga itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis zikir. Kamu akan menemukan taman-taman surga itu adalah di mana ada tempat di situ menyebut, berzikir,
dan menurut para ulama di situ adalah kajian-kajian atau majlis-majlis menuntut ilmu. Atau dari salah satu sahabat Nabi pun menjelaskan, yang dimaksud teman-teman surga itu adalah ketika ada majlis di situ menyebutkan tentang kajian, tentang akidah, tentang muamalah, tentang bagaimana cara salat, bagaimana cara puasa, bagaimana tata cara haji. Disitulah kamu harus segera menuju taman-taman surga itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita galakkan kembali. Mungkin setelah lama kita membebani COVID-19, namun saat ini Allah kasih longgar kembali kepada kita semuanya. Alasan-alasan sudah mulai kita singkirkan. Ayo, setiap malam Jumat, mungkin setiap subuh Ahad, mungkin sebulan sekali, mungkin 3 bulan sekali, majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir, semua sudah mulai digalakkan. Apa keutamaannya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak yang sudah tahu, tetapi dalam tahu itu kadang-kadang kita lupa. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, bagi orang-orang yang mampu menghadiri majlis-majlis ilmu itu, bukan hanya saja dia mendatangi taman-taman surga, tetapi Allah janjikan orang-orang yang berjalan menuju ke tempat ilmu, Allah akan mudahkan nanti di hari kiamat perjalanannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dalam langkah kakinya itu di dunia menuju ke tempat-tempat ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah, bukan hanya sependek akal pikiran kita perjalanan menuju surga. Ada barzah, semua orang melewatinya. Lalu ada mahsyar, lalu ada sirat, lalu bagaimana dengan hisab. Perjalanannya itu menguras waktu yang tiada ada ujungnya. Maka orang-orang yang menghadiri majlis ilmu, Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak tanggung-tanggung Nabi memberikan motivasi kepada kita semuanya. Yang dulu mungkin kepada para sahabat, kita semua diingatkan, barang siapa yang langkah kakinya menuju tempat-tempat majlis ilmu itu, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang panjang itu, la yastaghfiru man fis sama wa man fil ard, akan ada penduduk langit dan penduduk bumi memintakan ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Bukan anak-anak kita yang sekolah saja, bukan anak-anak yang di pondok pesantren saja, kita yang mungkin sudah beruban, kita yang hari ini sibuk tak menentu, kita sampai mati, batasnya sampai mati, kita dituntut untuk mencari ilmu. Supaya apa? Supaya Allah berikan kemudahan, supaya Allah berikan ampunan kepada kita semua yang berlumur dosa ini. Wal hitanu fi jawfil ma, kata Nabi, bahkan hewan-hewan yang hidup di air yang kita sebut ikan itu mendoakan ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Maka jangan salah, kalau orang-orang keluar dari majelis ilmu mukanya senyum karena mendapatkan ilmu, mukanya semakin kuat menghadapi kehidupan karena bertambahnya ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita yang masih Allah berikan hidup itu, kita gunakan waktu yang terbuang dengan sia-sia. Bukan tidak boleh mengejar dunia, tetapi dalam mengejar dunia itu jangan sampai kita lupa dalam menuntut ilmu. Oh, saya sudah ustadz, saya sudah ulama, kata kita, tapi kata Allah kadang-kadang kita nol. Kamu masih harus banyak belajar, masih harus memperbaiki diri, supaya engkau ketika berjumpa denganku, kata Allah, menjadi predikat orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian keutamaan-keutamaan orang-orang yang menghadiri dan menuntut ilmu itu, maka di khutbah yang pertama ini kami tutup dengan wasiat dari Imam Ali karramallahu wajhah. Ketika ada seseorang yang datang kepada Imam Ali, orang yang pertama datang, wahai Imam Ali, jikalau engkau disuruh memilih
manakah kau pilih, ilmu atau harta? Maka jawaban Imam Ali, saya lebih memilih ilmu. Kenapa wahai Imam Ali? Karena ilmu menjagamu, sedangkan harta engkau sibuk menjaganya. Ada orang datang lagi, kau memilih apa wahai Ali? Maka saya memilih ilmu. Kenapa engkau pilih ilmu? Karena dari ilmu itu kita dipanggil oleh orang-orang yang mulia. Di sisi Allah kita mulia. Sedangkan orang yang memiliki harta yang banyak, tak jarang menyebutnya dengan kata bakhil. Orang yang memiliki harta banyak, kadang-kadang datang sumbangan, kadang-kadang datang proposal. Tak banyak masyarakat mencibirnya dengan kata-kata bakhil. Kamu banyak harta, tapi berat sekali mengeluarkan harta. Datang lagi orang yang ketiga, wahai Imam Ali, engkau pilih ilmu atau harta? Saya lebih memilih ilmu. Kenapa? Ilmu bisa memberikan syafaat, pertolongan, sedangkan harta akan dihisap. Na'udzubillah min dzalik. Datang lagi orang yang kelima, wahai Imam Ali, engkau pilih ilmu atau harta? Saya lebih memilih ilmu. Karena kenapa? Karena ilmu menerangkan hatiku, sedangkan harta membuat hati seseorang menjadi gelap. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dari sekian wasiat-wasiat ini Habib sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semangat, haus tentang keilmuan, keagamaan ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sudah terampuni gara-gara kita sudah niatkan dalam hidup kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.